wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Permata Yakub, dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo. Izinkan saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Perencanaan Pembangunan 1. Mata kuliah ini akan ditempuh dalam 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Perencanaan Pembangunan 1 membahas konsep, pendekatan, proses, dan teknik perencanaan pembangunan dalam kerangka ekonomi pembangunan. Mahasiswa akan mempelajari siklus perencanaan, aktor pembangunan, instrumen dan metode perencanaan, serta keterkaitannya dengan kebijakan publik dan pembangunan daerah. Dalam mata kuliah ini terdapat capaian pembelajaran mata kuliah atau CEPMK. CEPMK yang pertama memahami konsep dan teori dasar perencanaan pembangunan. CEPMK kedua menganalisis pendekatan model dan proses perencanaan. CPMK ketiga menginterpretasikan data dan informasi dalam menyusun dokumen perencanaan. CPMK yang keempat menyusun rencana pembangunan berdasarkan pendekatan yang relevan. Dalam mata kuliah ini terdapat bahan pokok atau materi pembelajaran tiap pertemuan. Pertemuan pertama, pengantar perencanaan. Pertemuan kedua, teori dan paradigma pembangunan. Pertemuan ketiga, tujuan dan fungsi perencanaan. Pertemuan keempat, pendekatan dan perencanaan. Pertemuan kelima, siklus dan proses perencanaan. Pertemuan keenam, teknik dan alat perencanaan. Pertemuan ketujuh, perencanaan makro dan mikro. Pertemuan kedelapan adalah ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 akan membahas perencanaan daerah. Pertemuan ke-10 tentang integrasi data dalam perencanaan. Pertemuan ke-11 kebijakan publik dan perencanaan. Pertemuan ke-12 hingga pertemuan ke-14 itu mengenai monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan. Dalam metode proses pembelajaran ada 3 komponen utama yang saya gunakan. Yang pertama, delivery, interaksi, dan assessment. Jadi delivery ini digunakan bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian ada interaksi. Interaksi yaitu interaksi antara saya dengan mahasiswa. Dalam interaksi ini saya menggunakan teknik pembelajaran problem based learning. Jadi mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menyusun dokumen rencana pembangunan, serta mahasiswa juga mengembangkan berbagai soft skill. Problem based learning ini, mahasiswa bisa menjalani seluruh siklus, di mana dari identifikasi masalah, penyusunan rencana, presentasi, dan evaluasi. Kemudian komponen yang terakhir adalah asesmen. Saya menggunakan 2 penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Untuk penilaian formatif, saya menggunakan kuis, ada diskusi, ada tugas mingguan. Sedangkan penilaian sumatif itu berupa UTS, UAS, proyek akhir, presentasi, dan laporan akhir. Di dalam mata kuliah ini saya menggunakan referensi berupa buku referensi karya sendiri, ada juga berupa referensi karya ahli dari yang lain, serta artikel ilmiah nasional terakreditasi. Kenapa? Karena agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Mengapa mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah wajib dalam Prodi Ekonomi Pembangunan? Karena perencanaan yang baik sama dengan pembangunan yang efektif. Kemudian, mahasiswa sebagai calon perencana atau pengambil keputusan perlu memahami proses, tantangan, strategi dalam pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Pembangunan 1 pada pertemuan kelima, yaitu materi tentang siklus dan proses perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.
jangan lupa teman-teman untuk mengabsen pada akun siakannya masing-masing. Ini kan kalian semua hadir ya. Jadi sebelum kita masuk pada materi pertama hari ini mengenai siklus perencanaan pembangunan, kita mengulas kembali sedikit pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang apa? Perencanaan pendekatan. Jadi ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan perencanaan pendekatan? Saya Ibu. Ya, silakan. Pendekatan perencanaan adalah cara pandang atau metode yang digunakan untuk menyusun proses perencanaan pembangunan. Pendekatan ini penting karena mempengaruhi bagaimana masalah diidentifikasi, solusi dirancang, dan hasil dievaluasi. Pendekatan yang tepat akan membantu menghasilkan rencana yang realistis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta kondisi lokal. Baik, terima kasih pada Raffi yang masih mengingat materi pada perkuliahan pertemuan sebelumnya. Nah, kita masuk pada siklus perencanaan pembangunan. Sebelum masuk pada materi, jadi kita harus mengetahui tujuan pembelajaran ini, mengapa siklus perencanaan pembangunan ini dipelajari. Jadi yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran masing-masing dalam tahapan menjamin efektivitas pembangunan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi posisi evaluasi dan umpan balik dalam siklus yang berkelanjutan. Oke, kita masuk saja pada siklus perencanaan. Jadi siklus perencanaan itu adalah rangkaian tahapan yang sistematis dan berulang dalam proses perencanaan pembangunan. Itu mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan umpan balik. Jadi itu dilakukan secara periodik. Kemudian perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang bukan hanya selesai di atas kertas, melainkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratik dan politis. Oke. Selanjutnya ini adalah tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan. Ada 6 tahapan. Yang pertama itu identifikasi masalah, kemudian ada formulasi tujuan dan sasaran. Kemudian yang ketiga itu penyusunan rencana, ada pelaksanaannya, kemudian ada monitoring dan evaluasi. Yang terakhir itu ada umpan balik. Oke, ada umpan balik. Sebelum saya melanjutkan pada materi selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Silakan. Ibu bisa jelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan siklus perencanaan pembangunan dan mengapa sifatnya sistematis dan berulang penting dalam konteks pembangunan. Oke. Siklus perencanaan pembangunan jadi adalah rangkaian tahapan yang sistematis dan berulang dalam proses pembangunan. Mulai dari identifikasi masalah hingga pada evaluasi dan ada umpan balik. Jadi itu dilakukan secara periodik atau secara berulang. Kemudian sifatnya itu sistematis. Jadi sifat itu memastikan bahwa setiap tahapan itu memiliki urutan yang logis dan terencana. Kemudian sedangkan sifatnya yang berulang itu penting untuk apa? Untuk memungkinkan perbaikan pada atau penyesuaian pada perencanaan selanjutnya, sehingga berdasarkan evaluasi itu pembangunan dapat berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat sekarang. Baik, kita lanjut pada prinsip perencanaan yang efektif. Jadi ada 4 prinsip. Pertama,
bersifat partisipatif, kemudian kedua itu ada berbasis data, kemudian ketiga itu terintegrasi, dan ada yang keempat itu berorientasi pada hasil. Nah, kita membahas pada yang pertama dulu, bersifat partisipatif. Prinsip yang pertama yaitu melibatkan pemangku kepentingan dari awal. Pemangku itu apa? Adalah pemerintahan. Jadi harus melibatkan pemerintahan dari awal, sehingga pemerintahan juga dapat ikut bertanggung jawab. Kemudian berbasis data. Kalau berbasis data itu menggunakan pendekatan yang fact based, yang artinya yang pendekatan sudah berkelanjutan atau sudah mempunyai dasar. Seperti tadi pendekatan yang teknokratik dan logis. Kemudian yang terintegrasi. Prinsip yang terintegrasi berarti menyatu antara perencanaan dan penganggaran. Kan tidak mungkin kita sudah membuat rencana tapi anggarannya tidak mencukupi. Kalau anggarannya tidak mencukupi, berarti perencanaannya akan terhambat atau bisa saja akan berhenti di tengah jalan. Kemudian prinsip yang keempat itu berorientasi pada hasil. Kalau berorientasi pada hasil itu adalah fokus pada outcome dan dampak pembangunan. Outcome berarti ketika perencanaan pembangunan ini telah dibuat, hasilnya apa? Mungkin saja hasilnya adalah proses suatu kebijakan, atau mungkin juga kalau perencanaan pembangunan itu dalam contohnya infrastruktur, berarti ada pelayanan, ada pabrik, jasa. Nah, kemudian dampaknya itu apa? Yaitu bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, kita berlanjut pada contoh penerapan dalam praktik. Nah, sebelum masuk pada contoh ini ada yang ingin bertanya? Bu, silahkan. Bu, tolong sebutkan dan jelaskan peran masing-masing tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan. Oke, tahapan tadi berarti ada berapa tahapan? Ada 6 tahapan. Nah, ini ada 6 tahapan. Identifikasi masalah, tahapan pertama. Kalau identifikasi masalah berarti kita harus apa? Menemukan isu-isu yang perlu diselesaikan dalam masyarakat. Masyarakatnya itu perlu apa? Mungkin masyarakat perlu pelayanan tentang kesehatan. Apa yang harus disediakan? Berarti ada puskesmas, mungkin ada rumah sakit. Nah, kemudian masyarakat ingin menginginkan pendidikannya yang lebih baik, berarti harus ada apa? Ada mungkin sekolah. Selain sekolah berarti ada juga pemerintah dapat menyalurkan beasiswa seperti KIP dan lain-lain. Kemudian tahapan kedua adalah formulasi tujuan dan sasaran. Kalau ini yaitu merumuskan hasil yang ingin dicapai. Jadi apa yang kalian ingin capai, apa yang ingin dicapai dari perencanaan pembangunan ini? Mungkin yang dicapai adalah hasilnya untuk mesejahterakan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan rencana. Jadi mengorganisasi langkah-langkah dalam perencanaan pembangunan. Kemudian menyusun program, kemudian alokasi sumber daya untuk apa? Untuk mencapai tahapan yang kedua tadi, tujuan dan sasaran. Kemudian pelaksana itu berarti setelah identifikasi, formulasi tujuan dan sasaran, kemudian ada penyusunan rencana, berarti kita sudah harus melaksanakan perencanaan pembangunan ini berdasarkan apa? 3 tahapan yang di atas. Jadi mewujudkan rencana dalam tindakan yang konkret di lapangan. Kemudian ada monitoring dan evaluasi serta umpan balik. 2 tahapan ini. Jadi 2 tahapan ini pertama itu menilai kemajuan apakah pelaksanaan dari perencanaan ini berjalan dengan efektif. Kemudian umpan balik. Kalau umpan balik itu memberikan masukan sehingga pelaksanaan itu bisa agar lebih baik ke depannya. Paham? Baik, kita lanjut pada contoh.
contoh penerapan dalam praktik RPJM. Nah, ini kan RPJM ini disusun dengan pendekatan siklus. Jadi pendekatan teknokratik dan pendekatan uji. Ada tiga pendekatan. Yang pertama itu RPJM ini yang 2020 sampai 2024 itu disusun berdasarkan hasil evaluasi RPJM yang dari 2015 sampai 2019. Kemudian di dalam RPJM ini mereka menetapkan 5 prioritas nasional berdasarkan isu-isu strategis. Kemudian dalam RPJM ini menggunakan kerangka yang logis dan pengukuran kinerja. Jadi pengukuran kinerja ini digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun kemarin sudah berjalan efektif atau tidak. Oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Silakan. Tolong jelaskan posisi dan fungsi evaluasi serta umpan balik dalam siklus perencanaan pembangunan. Oke. Posisi penting dalam monitoring dan evaluasi serta umpan balik. Jadi posisi dan fungsi evaluasi dan umpan balik serta evaluasi dan monitoring serta umpan balik. Oke. Evaluasi dan umpan balik itu berada pada tahapan akhir kan? Pada tahapan akhir dalam tahapan siklus perencanaan pembangunan. Jadi fungsinya itu penting untuk apa? Untuk menilai efektivitas program ini telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kemudian evaluasi itu menyediakan informasi dia. Jadi apakah tujuan yang tercapai itu terjalan atau tidak, atau bahkan tidak tercapai. Itu fungsi dari evaluasi. Sedangkan umpan balik, kalau umpan balik itu berfungsi sebagai dasar untuk memperbaiki dan merancang perencanaan ke depannya agar lebih efektif dan lebih efisien. Jadi tanpa evaluasi dan umpan balik ini siklus tidak akan berkesinambungan. Bisa dimengerti? Baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya sebelum terakhir ada yang ingin bertanya lagi? Saya Oke, silakan. berikan contoh nyata dari penerapan siklus perencanaan pembangunan di Indonesia dan jelaskan bagaimana penerapan tersebut mencerminkan tahapan dalam siklus tersebut itu. Contoh tadi kan saya menyebutkan RPJM 2020 sampai 2024. Itu merupakan contoh nyata sebenarnya. Karena apa? Karena disusun berdasarkan evaluasi dari RPJM 2015 sampai 2019. Jadi RPJM ini merupakan bagian dari tahapan evaluasi dan umpan balik. Lagi-lagi pada tahapan evaluasi dan umpan balik. Kemudian ditetapkan ada 5 prioritas. Ada kan 5 prioritas isu yang berdasarkan isu strategis. Kemudian itu berdasarkan isu strategis formulasi apa tujuan dan sasaran. Kita inginnya apa, inginnya bagaimana, sehingga perencanaan itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Kemudian setelah itu penyusunan rencana itu kan dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan pendekatan logis. Jadi ada 2 pendekatan yang dilakukan. Selanjutnya pelaksanaan dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang berwenang. Jadi setelah itu akan dimonitoring. Karena apa? Karena ketika tidak ada monitoring di situ, maka bisa saja ada penyelewengan, sehingga perencanaan yang kita inginkan akan terhambat, bisa saja tidak
berhenti di pengajaran. Jadi seluruh tahapan yang ada di RPJM 2020 sampai 2024 itu merupakan tahapan yang nyata sehingga siklus pembangunan itu bisa berjalan secara sistematis. Paham semua? Dimengerti? Baik, kita kan sudah di penghujung perkuliahan hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan kalian bisa dipaham, bisa dimengerti, dan jika ada yang belum ini kita bisa sharing. Dan kalian kan sekarang sudah dibekali dengan teknologi yang canggih, kalian bisa mengakses informasi semuanya di internet. Jadi jika ada yang kurang-kurang dari saya, kalian bisa mengakses berbagai media untuk mendapatkan informasi. Oke. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri ini, seperti pada pertemuan kemarin, saya akan memberikan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya berarti berupa, kalau perencanaan pembangunan berarti ada laporan. Kalian akan menyusun perencanaan pembangunan. Studi kasusnya bisa saja pada daerah yang sedang berkembang, atau bisa saja sekarang ini yang ada di Kabupaten Gorontalo. Perencanaan pembangunan apa yang mereka lakukan, itu kalian lihat, kalian identifikasi masalahnya sampai apa umpan baliknya. Nah, itu akan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Oke, demikian perkuliahan hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.